Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zalfi, NIM L1A119088, Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekologi kuantitatif pengambilan data abiotik di lapangan. Ekologi kuantitatif sebagai cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari seluruh komponen yang ada di dalam ekosistem, memiliki spesifikasi bidang seperti halnya ekologi kuantitatif. Ekologi kuantitatif merupakan bidang ilmu ekologi yang membahas metode atau teknik yang digunakan untuk pengukuran komponen-komponen dalam ekologi serta analisis pengelolaan datanya. Teknik pengukuran yang sering dilakukan meliputi pengamatan langsung di alam dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara kuantitatif dan kualitatif, serta melakukan pencuplikan komponen biotik dan abiotik, serta dapat diikuti dengan melakukan eksperimen. Pengukuran data abiotik lingkungan. Ragam parameter abiotik dan alat ukurnya. Komponen abiotik dalam ekosistem akan mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh komponen biotik. Seperti yang kita ketahui bahwa abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda mati baik berupa energi maupun materi yang berada di ekosistem. Komponen abiotik pada ekosistem transestrial dan ekosistem akuatik tidak sepenuhnya sama. Sebagai contoh, pada ekosistem transestrial, tanah merupakan substrat utama yang menjadi tempat tumbuh, berpijak dan juga tempat hidup makhluk hidup yang hidup di daratan, sehingga parameter abiotik tanah seperti temperatur, kelembapan, pH tanah, serta intensitas cahaya sangatlah penting untuk diukur dan dianalisis. Pada ekosistem akuatik, air merupakan substrat utama tempat hidup biota air, tawar, payau, maupun air laut, sehingga parameter abiotik air seperti khususnya salinitas, kekeruhan, oksigen terlarut menjadi parameter dapat diukur dengan bantuan alat ukur seperti luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya ataupun tevatokmeter untuk mengukur salinitas atau kadar garam. Berikut merupakan penjelasan singkat peran dari masing-masing parameter abiotik. Untuk yang pertama, intensitas cahaya. Intensitas cahaya dapat diukur menggunakan luxmeter. Saat menggunakan alat ini, pengaturan kisaran atau range sangat penting untuk diperhatikan, karena intensitas cahaya memiliki kisaran yang sangat luas. Satuan intensitas cahaya adalah jendela, sedangkan satuan turunan yang umum digunakan adalah lux. Daerah tropis memiliki intensitas cahaya matahari berkisaran 10.000 sampai 30.000 lux pada siang hari dan 0,05 sampai 0,5 lux pada malam hari. Yang kedua itu curah hujan. Alat pengukur curah hujan adalah ombrometer yang diletakkan di lahan terbuka. Satuan dari curah hujan adalah milimeter per tahun. Data curah hujan dapat diperoleh dari laman Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG. Pada bagian pusat database curah hujan, bioma hutan hujan tropis memiliki curah hujan rata-rata antara 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Bioma pada rumput temperata berkisaran 300 sampai 1.000 mm per tahun. Bioma taiga berkisaran 200 sampai 600 mm per tahun. Bioma tundra berkisaran kurang dari 200 mm per tahun. Dan bioma gurun berkisaran 10 sampai 100 mm per tahun. Yang ketiga itu temperatur udara. Temperatur di seluruh bagian bumi sangatlah bervariasi.
Hal ini disebabkan karena bumi berotasi dan berevolusi serta memiliki kemiringan dari sumbu tegak lurus sekitaran 23,5 derajat. Khatulistiwa yang mendapatkan cahaya matahari penuh selama 1 tahun memiliki temperatur udara dengan kisaran 26 sampai 29 derajat Celcius. Temperatur udara dari khatulistiwa hingga ke arah kutub semakin berkurang, bahkan mencapai minus ratusan derajat Celcius. Alat yang umum digunakan untuk mengukur temperatur adalah termometer air paksa. Terdapat beberapa satuan temperatur, di antaranya Kelvin, Celsius, satuan temperatur Fahrenheit, dan Reamer. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan ukuran uap air yang terkandung di udara atau atmosfer. Kelembapan udara sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya, curah hujan, dan kerapatan vegetasi di ekosistem tersebut. Alat yang digunakan untuk menentukan kelembapan udara adalah termometer dan sling visirometer. Kedua alat tersebut dapat digunakan untuk mengukur temperatur udara. Kelima, kecepatan dan arah angin. Angin terbentuk dari pergerakan di daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin berperan dalam menyebarkan biji dan spora sebagai sumber kehidupan. Dalam sirkulasi angin global, uap air ikut terbawa bersama angin menuju ke lokasi bertekanan rendah dan menyebabkan kelembapan udara menjadi tinggi. Kecepatan angin dapat diukur menggunakan anemometer. Satuan dari kecepatan angin adalah kilometer per jam atau kilometer per hour (kph). Yang keenam, abiotik tanah. Tanah merupakan substrat khas ekosistem terestrial yang kaya akan senyawa organik dan mineral. Hasil dekomposisi dan transformasi terjadi di tanah, dan senyawa tersebut yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan metabolisme. Di dalam tanah juga kaya akan mikroorganisme yang juga sangat tergantung pertumbuhan dengan komponen abiotik dalam tanah. Parameter-parameter abiotik yang berkaitan dengan tanah diantaranya temperatur tanah, kelembaban tanah, pH tanah, kemiringan tanah, profil tanah, tekstur tanah, bobot isi kandungan air, dan kandungan organik tanah. Temperatur tanah dapat diukur menggunakan termometer tanah. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.